Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Ratusan siswa dan orang tua murid di beberapa daerah menggelar aksi demonstrasi. Bahkan guru di Mempawah, Kalimantan Barat didemo ratusan siswa berprestasi karena telat daftar program eligible Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP tahun ajaran 2024-2025. Inilah What's Trending, saya Lea Baneza mau ngobrolin bareng pengamat pendidikan serta Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Belakangan kabar kelalaian sekolah yang membuat ratusan murid nggak bisa daftar seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP memenuhi timeline media sosial. Kegagalan finalisasi pangkal data sekolah dan siswa PDSS membuat siswa gagal melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi menggunakan jalur prestasi. Jadi, pendaftaran SNBP memiliki sejumlah tahapan dan persyaratan. Salah satunya sekolah harus mensubmit data-data siswa mulai dari prestasi akademis, nilai ujian nasional, serta informasi yang relevan. Kalau sekolah gagal memasukkan data dan memverifikasi, alhasil siswa-siswa yang seharusnya berhak bisa kehilangan kesempatan diterima di perguruan tinggi yang diinginkannya. Sayangnya ini tidak terjadi di satu sekolah saja. Lantas gimana nasib siswa-siswa tersebut dan bagaimana nih solusi yang mungkin bisa ditempuh? Inilah yang jadi pertanyaan bagi netizen tanah air. @ausxx. Sekolahku 30 Januari 2025, guru BK yang ngurus PDSS baru ngirim daftar list murid eligible yang belum bikin akun SNPMB dan ngeworo-woro untuk segera buat akun pada malam hari. Harusnya dari jauh hari untuk ngeworo-woronya, karena murid SMK kan ada banyak dan ada yang masih PKL, bukan malah H-1 baru diingatkan. @dinxx. Ini yang muridnya protes terus, gurunya gaslighting. Tenang aja, masih ada ujian SNBT. Lagian, kalaupun ikut SNBP, kalian belum tentu lolos. @nonxx. Pengisian PDSS mulai tanggal 6 sampai 31 Januari, sementara ribuan sekolah yang lain sudah tuntas. Jadi ini bukan masalah waktu, tapi masalah kompetensi guru atau petugas dan masalah leadership Kepsek yang lalai atas tanggung jawabnya. @selxx. Setiap tahun pasti ada yang begini. Ini salah siapa sih? Gurunya yang terlalu nyantai atau waktunya yang terlalu singkat? Atau guru yang kurang kompeten? Atau jangan-jangan sistemnya yang ruwet, gak dicari masalah dan solusi? Makanya begini terus setiap tahun, rugikan. @terxx. Kalau anak gue ada di sekolah ini, gue bakalan bikin gerakan sama semua orang tua murid buat kompakan protes ke sekolahnya. Emang bener belum tentu keterima juga, tapi itu hak anak buat daftar dan bersaing. Kalau hak gak dipenuhi, berarti gurunya lalai. Kelalaian gak bisa dibiarin gitu aja. @egoxx. Salah sistemnya kalau gue bilang, guru itu tugasnya ngajar. Ngurusin hal-hal administrasi kayak gini tuh tanggung jawab TU. Kalau sekolah gak bisa bayar pegawai buat punya pegawai TU yang mumpuni, ya berarti emang sistemnya yang harus dibenahi. Masalah gagal SNBP dialami banyak sekolah, misalnya di SMA Negeri 7 Cirebon, SMK Negeri 10 Medan, SMA Negeri Mempawah, SMA Negeri 17 Makassar, dan lainnya. Imbasnya, ratusan murid di setiap sekolah melakukan demonstrasi dan menuntut pertanggungjawaban sekolah. Sementara untuk kasus di SMK Negeri 2 Solo, pihak sekolah meminta maaf dan menjanjikan program bimbingan belajar gratis. Program ini tuh disepakati pihak sekolah dan orang tua murid, tapi mereka tetap mengupayakan murid-murid bisa mengikuti pendaftaran lewat jalur SNBP. Soal kegagalan PDSS, kita mau tanya nih ke kalangan guru. Ada Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, P2G Satriwan Salim. Pak, saya mau minta tanggapannya dong dari kalangan guru, gimana sih melihat kasus ini?
Ya, yang pertama kami dari P2G, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, saya sebagai Koordinator Nasional, Satriwan Salim ya, Satriawan, memandang ini dugaan kuatnya adalah karena kelalaian ya pihak sekolah gitu. Ini sangat disayangkan karena anak-anak kita yang punya peluang untuk mengikuti jalur SNBP atau seleksi nasional berbasis prestasi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu justru kesempatannya hilang gitu. Nah ini kan tidak sedikit ya, ada 373 SMA dan madrasah aliyah termasuk SMK yang anak-anaknya seharusnya dapat peluang mengikuti SNBP atau jalur undangan sebagai jalur yang diidam-idamkan ya oleh anak-anak tuh hilang gitu ya. Nah itu yang agak kami sayangkan. Nah, mungkin kesulitan dari finalisasi pangkal data sekolah dan siswa PDSS itu apa aja tuh Pak? Ya pengalaman, ya saya berpengalaman juga ya di dalam mendampingi anak-anak bahkan sampai sekarang gitu, khususnya kelas 12. Sebenarnya kalau panitia SNPMB itu sudah memberikan waktu jauh-jauh hari sosialisasinya juga gitu, termasuk penginputan data ke pangkalan data siswa dan sekolah PDSS. Untuk konteks 2025 ini, informasinya sudah sejak tahun lalu ya, dan diberikan waktu mulai Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Nah, dan ini adalah kerjaan kolektif ya dari pihak sekolah gitu. Mulai dari kepala sekolah, kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian tim guru BK, tim operator sekolah, dan wali kelas gitu. Nah, ini pekerjaan bersama mestinya gitu. Tapi dalam kenyataannya ya kami melihat dari laporan teman-teman P2G juga di daerah, kami melihat ada manajemen sekolah itu yang membebankan kepada operator saja, sedangkan operatornya terbatas, ya kan. Jadi menginput data raport, bayangkan ya di SMA itu mata pelajarannya ya, anggaplah rata-rata sekitar 15. Itu di input mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu jumlah siswanya bukan 1, 2, 3, tapi ratusan. Dan itu harus sama, harus cocok tuh ya. Nah, antara yang diinput dengan data aslinya gitu. Nah, oleh karena itu, ini memang tantangannya ya dua sebenarnya, hambatannya. Yang pertama, human error, ya kan. Yang kedua, technical error gitu. Nah, yang konteksnya human error, dalam artian misalnya karena memang ya kelelahan atau apa gitu ya. Tapi tadi saya katakan kalau manajemen sekolahnya hanya membebankan kepada operator, ya memang ini sekali lagi bisa menjadi hambatan ya gitu. Tapi ini kan 373 ya, yang berhasil masuk itu kan 21.000 lebih ya sekolah gitu. Jadi dan ini kerjaan bukan baru tahun 2025, ini sudah bertahun-tahun ya Mbak gitu. Nah, mungkin kalau yang perlu dievaluasi ke depannya apa nih Pak? Ya saya pikir yang pertama mungkin by system ya, daripada ini di input pengulangan input ya dari semester 1 sampai semester 5, kami berharap panitia SNPMB gitu ya, dan tentu melalui Kemdikdasmen dan Kementerian Agama, karena Kementerian Agama membawahi madrasah aliyah ya, ini bisa nggak gitu ya, penginputan data itu tidak dilakukan secara manual lagi, tetapi otomatis misalnya melalui data e-raport gitu. Nah, karena kan rapor anak itu kan sudah di-input jauh-jauh hari juga ya kan melalui formula raport daring ya atau e-raport, walaupun di lapangan memang belum semua sekolah SMA dan madrasah aliyah atau SMK yang sudah terkoneksi dengan formula e-raport. Nah, jadi ini dua platform yang berbeda ya. Yang platform untuk raport tadi e-rap lain itu satu hal, itu ke kementerian, sedangkan ini ada platform yang lain untuk konteks SNBP yang namanya PDSS gitu. Nah, jadi saya pikir supaya tidak berulang atau mungkin penginputannya tidak semua gitu ya, tidak dari semester 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, bisa nggak dia dikoneksikan e-raport itu ke PDSS? Nah, itu mungkin harapannya ini agak teknis ya. Nah, Pak Satriwan, gimana nih Pak untuk memastikan nasib anak-anak ke depannya dengan masalah gagal finalisasi PDSS ini? Ya sebenarnya sih mohon maaf ya mudah ya, kan sudah dilakukan juga oleh panitia SNPMB, ya ditambah aja waktunya gitu.
ya diperpanjang aja. Nah, jadi cuman kan memang ada kekhawatiran gitu ya ketika diperpanjang, kemudian ini kayaknya sekolah-sekolah tidak merasa punya beban atau rasa tanggung jawab gitu ya. Padahal kan waktunya sudah dikasih sampai tanggal 31 Desember. Nah, ketika diperpanjang ya memang mereka harus betul-betul maksimal gitu untuk memanfaatkan ya tuh di dalam pendaftaran finalisasi PDSS gitu. Jadi sebenarnya sih ya solusinya sudah dilakukan oleh panitia SNPMB kemarin, yaitu menambah durasi waktu finalisasi sampai hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025 gitu. Dan kabarnya sih sudah dari 373 tadi ya sudah 280-an yang memfinalisasi gitu. Jadi wajar saja anak-anak ini cemas ya karena dipikir 31 Januari udah ditutup gitu ya. Dan ini urusannya dengan panitia SNPMB ya kan, yang bukan Kemdikdasmen, bukan Kementerian Agama kan, tapi itu kan kalau tidak salah diambil dari perguruan tinggi negeri gitu ya, kayak semacam konsorsium gitu. Nah, makanya mereka nih dan aksesnya kan juga relatif mungkin susah ya apalagi yang dari daerah tidak semuanya punya nomor kontak panitia SNPMB gitu. Makanya mereka berpikir disurahkan lewat media sosial, kemudian ke Kemdikdasmen atau ke Dinas Pendidikan Provinsi ya. Jadi itu kecemasannya gitu. Tapi alhamdulillah karena ini sudah menjadi isu nasional, sudah menjadi persoalan yang viral gitu ya, maka panitia SNPMB menambahkan waktu untuk finalisasi gitu. Itu sudah solusi sebenarnya. Pak, terakhir mungkin ya rekomendasi dari P2G agar kasus ini tuh tidak terulang lagi gitu. Iya, kalau rekomendasi kami tadi sekolah SMA ya, SMK dan madrasah aliyah paling pokok adalah ya ini kerja bersama gitu. Jangan mengandalkan satu orang guru BK saja atau mengandalkan satu orang operator sekolah saja gitu ya. Bayangkan harus memasukkan data yang angka-angka ya kan ngejelimet gitu, ratusan murid jumlahnya 5 semester gitu bayangkan. Nah, jadi itu satu ya kan, belum lagi mencocokkan angkanya kan. Misalnya nilai pendidikan geografinya 90 ya harus 90 gitu. Nilai fisikanya 76 ya 76 gitu kan, harus cocok tuh, harus sesuai. Jadi ini harus dipahami oleh sekolah, memang pekerjaan rutin tahunan tapi jangan disepelekan juga gitu. Ya kan, itu satu. Yang kedua adalah kalau di sekolah itu kekurangan operator, ya operatornya ditambah gitu kan. Tapi sekali lagi ini bukan pekerjaan satu orang dua orang ya. Tadi saya bilang pekerjaan kolektif di sekolah gitu. Jadi rekomendasi kami itu yang kedua ya tentu Dinas Pendidikan ya Kanwil Kementerian Agama harus selalu mengingatkan pengawas sekolah gitu ya, harus mengingatkan kalau sudah bulan Desember ya harus siap-siap nih wahai SMA, SMK, madrasah aliyah gitu ya, karena kita akan finalisasi penginputan data ke PDSS. Ayo, sudah sejauh mana persiapannya? Jadi saya pikir ini sebenarnya pekerjaan yang rutin gitu ya, sudah bertahun-tahun ya gitu. Makanya saya juga kaget ini kok ada 373 yang belum merampungkan gitu ya. Jadi itu saya pikir, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Pengamat pendidikan sekaligus Rektor Institut Media Digital MTek, Dr. Toto Amin Sufijanto, meminta penyelidikan mendalam terkait kasus kegagalan pendaftaran SNBP di beberapa daerah. Dia menduga kesalahan tidak hanya datang dari sekolah, tapi ada penyebab lain. Halo Pak Toto. Halo Mbak Lea, apa kabar? Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Pak, ini kan kalau kita ngelihat masalah SNBP ya Pak ya, ini kan kegagalan terjadi di berbagai daerah gitu ya Pak ya, dan ini nggak cuma satu gitu. Kira-kira dengan fenomena ini Pak, yang masalahnya sama, kegagalan pengisian finalisasi itu, gimana Pak melihat kasusnya Pak? Sebenarnya gini ya, dasar filosofinya dulu kan sebenarnya jalur ini disediakan untuk melacak ataupun memetakan anak-anak berbakat yang memang punya potensi akan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Yeah. Jadi semangatnya adalah karena itu dilihat laporan prestasi akademiknya secara kronologis kan, secara longitudinal istilahnya. Karena itu seleksinya tentu berdasarkan semacam prestasi ataupun kinerja akademik si kandidat ya, saya sebutnya calon mahasiswa dari awal sampai akhir di sekolah menengah atasnya gitu kan. Jadi makanya materi utama untuk seleksinya kan berarti nilai-nilai itu gitu.
kelas 1, 2, 3 SMA untuk bisa nantinya diprediksikan atau diharapkan berhasil menyelesaikan studi S1 gitu. Jadi seleksinya semangatnya adalah potensi dia menyelesaikan studi, bukan potensi dia prestasinya bagus di SMA, ya, tapi belum tentu loh anak prestasi bagus di SMA itu bisa diterima di jalur ini. Jadi yang dilihat di jalur ini sebenarnya progres dari dia kelas 10, 11, 12 itu bagus nggak? Kemudian kenapa terjadi masalah ya tentunya setiap perguruan tinggi ataupun panitia nasionalnya kan tentu mempunyai schedule kan. Sekarang ketika ada kesalahpahaman atau misunderstanding, tentunya harus dilacak lagi kenapa sampai sekolahnya terlambat. Mungkin sekolahnya salah menerima schedule-nya, atau misalnya ada perubahan mendadak dari perguruan tinggi atau panitia nasional untuk seleksi ini. Jadi ada dua sisi yang mesti dipelajari lagi. Pak, ini kan kalau di berita-berita dinarasikannya sebagai kelalaian sekolah gitu ya Pak. Tapi kalau ini memang sekolahnya banyak yang mengalami kegagalan, berarti harus dievaluasi dan juga diselidiki gitu ya Pak, penyebab sebenarnya gitu ya. Dan berapa persen sih kan belum tahu, berapa persen dari total sekolah, jumlah sekolah SLPA banyak loh di Indonesia. Jadi mau ratusan juga tetap sedikit dibanding misalnya jumlah sekolah SLTA di seluruh Indonesia, katakan misalnya 15.000 gitu kan, ya kalau ratusan aja kan sebenarnya dikit. Jadi bisa aja dan ratusan itu misalnya ditelisik lagi, misalnya regional mana, daerah mana, itu biasanya ada problem di situnya gitu. Kan submitnya juga kan harus online kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya ngelihat dari sistemnya gitu ya Pak, atau mungkin dari penginformasiannya atau sosialisasinya gitu ya Pak terkait dengan sistem ini, sudah cukup oke belum sih Pak, atau masih jadi celah gitu Pak kasus-kasus seperti ini tuh terjadi? Mungkin dipelajari dulu dengan adanya pemecahan kementerian. Jadi kan kita kan terjadi di bulan Oktober itu pada saat misalnya input nilai itu dilakukan pada di saat-saat seperti itu gitu. Jadi bisa jadi bukan kesalahan sekolah sepenuhnya, tetapi dari sisi pemerintah pusat ataupun panitia seleksi pusatnya atau nasional itu mengalami ada semacam gangguan lah, karena memang harus dipecah kementeriannya kan bisa juga begitu. Karena tadinya satu kementerian jadi 3, dan coba dicek lagi dengan mereka. Karena di Indonesia itu sangat sensitif untuk pindah-pindah kelembagaan itu kadang-kadang mempengaruhi besar proses kerjanya. Pak, tapi kalau terkait dengan perbaikan, kira-kira perbaikan apa nih Pak yang diperlukan di sistem ini? Iya, sebenarnya gini, kita kan karena saya kesalnya adalah kita kan bukan baru tahun ini gitu ngadain ini kan udah, Masya Allah, udah mungkin dari tahun 70-an, udah 40 tahun ya Pak. Gitu, bukan aja. Kok selalu ada masalah ini? Kan kayak sama kayak PBDB juga. Ini kayaknya kita baru aja melakukan gitu. Semuanya tuh selalu kayak first time. Padahal kan bukan. Ini kan suatu proses yang sudah berjalan lama. Jadi menurut saya, dan kita juga tidak ada perubahan waktu semester, juga nggak ada perubahan. Dulu pernah ada, tapi kan akhir-akhirnya ya sudah aja kan, semester udah berjalan aja. Kapan ujian, kapan macam-macam kan udah libur juga udah ajak. Jadi kenapa itu masalah gitu. Dan menurut saya konsistensi itu harus dibangun sehingga orang tahu kapan apply ke perguruan tinggi. Seperti kalau di luar negeri kan, kalau misalnya saya di luar kepala, kalau mau S1 itu misalnya di bulan Desember sudah harus masuk, untuk S2 dan S3 bulan Februari harus masuk untuk semester berikutnya. Itu sudah ajak gitu seluruh dunia gitu. Tetapi kita kok mesti bingung gitu loh. Saya juga nggak tahu. Kan sudah ajak gitu. Jadi sebenarnya kegiatan ini tuh bukan sesuatu yang baru gitu. Menurut saya sih gitu. Ini kan yang kena dampak pasti masa depan anak-anaknya gitu ya Pak ya. Nah ini seperti apa Pak dampaknya? Ya, kadang-kadang beberapa teman di panitia semacam ini, seleksi nasional itu kadang-kadang nggak punya pikiran seperti itu, Mbak. Jadi mikirnya adalah bisnis as usual, terus nggak mekanistis. Padahal kalau saja para pelaksana ya seleksi di sini itu punya pikiran seperti Mbak Lea, saya kira bagus, bahwa kesalahan sedikit saja itu Anda menentukan nasib seumur hidup seseorang. Dan itu kan sangat besar dampaknya. Pengertian itu aja, pemahaman itu aja, itu
Kita itu kan namanya empati. Jadi kan kalau mereka punya empati seperti itu, saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau attitude-nya adalah, oh saya lembaga negara, saya seleksi orang butuh saya, nah itu memang beda pendekatannya. Iya. Jadi karena itu perlu empati yang lebih besar lagi dari panitia seleksi, termasuk sampai dari nasional, daerah, sampai ke tingkat sekolah. Itu harus punya empati yang besar terhadap nasib anak-anak kita. Nah, Pak, ini kan kalau misalnya kita lihat kan penanganannya masih berbasis di daerah ya, Pak ya. Jadi dinas pendidikannya di daerah masing-masing, mereka mencari solusi gitu. Nah, tapi kan kalau kita ngelihat ini nggak cuma di satu daerah, tapi di banyak daerah. Kira-kira solusi yang mestinya diberikan sama pemerintah tuh apa, Pak? Begini, yang harus disadari adalah memang SMA itu di tangan pemerintah provinsi kan, sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Terus kemudian pendidikan tinggi di pemerintah pusat. Itu kan udah lintas tuh antara daerah dengan pusat. Di Indonesia itu biasanya gitu, kalau sudah menyangkut pusat daerah ataupun beda instansi, kementerian lembaga, itu pasti ada problem. Nah, yang menurut saya diatasi ini adalah perlu ada semacam untuk proses bridging, artinya ketika anak lulus dari SMA atau SMK ataupun SLTA dan ke jenjang pendidikan tinggi, itu kan ada masa transisi dari, kalau dihitung dari sisi ketatanegaraan kan, dari urusan pemerintah provinsi ke urusan pemerintah pusat gitu kan. Nah itu biasanya itu biasanya mempengaruhi seluruh proses. Jadi kadang-kadang yang di pusat ya saya nunggu data dari provinsi karena ini wewenangnya atau jurisdiksinya provinsi gitu. Sementara yang provinsi loh kan saya ini udah kirim ke pusat untuk diurus pendidikan tingginya, ya udah lepas dari saya. Jadi persoalan itu yang menurut saya perlu dikoordinir. Caranya gimana? Ya harus ada, saya kira, panitia seleksi nasional yang ada di bawah Dikti, asumsi Kemenristek Dikti itu menurut saya harus secara aktif memberitahu kepada koleganya yang ada di daerah, provinsi yang mengurus di SMA, SLTA itu untuk menjalankan persyaratan-persyaratan apa saja harus dilakukan. Jadi khusus untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu kelihatannya pemerintah provinsi harus mendengarkan apa yang diminta oleh panitia nasional seleksi ini. Jangan lepas tangan, jangan cuek aja, saya pakai schedule saya aja, nggak bisa gitu, tapi harus mengikuti apa yang ada, schedule yang ada di panitia nasional. Saya kira diberikan semacam, kan ini udah masuk nih, mungkin datanya katakanlah sekitar sudah dianggap 60% masuk gitu. Misalnya ada yang ketinggalan 30 atau 40%, diproses saja, diberikan kesempatan. Hati-hatinya juga, nanti yang nyusul ini malah itu juga sih problemnya, mengutak-atik angka-angkanya gitu. Nah itu yang juga di sisi panitia seleksi nasional juga, lu jangan utak-atik lagi. Itu yang nyusul, kenapa ditutup itu ya karena nanti yang nyusul nilainya lebih tinggi daripada yang udah duluan, gimana coba kan? Itu bisa juga yang duluan juga protes juga nanti. Loh kok bisa yang banyak diterima yang belakangan misalnya gitu. Itu kan sensitif juga. Oke, berarti diberikan kesempatan tapi dengan cara yang fair juga gitu ya Pak. Jangan sampai yang udah daftar malah merasa ini tidak adil gitu ya. Iya. Oke. Kan ditentukan deadline itu kan supaya adil kan, supaya fair semuanya. Oke, baik. Pak Toto, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, ya. Semoga membantu. Ya, Makasih, terima Mbak kasih. Sedangkan pemerhati pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Profesor Dr. Cecep Darmawan, meminta penyelesaian masalah SNBP tidak merugikan siswa-siswa di Indonesia. Lantaran secara psikis dan materi siswa-siswa tersebut sudah dirugikan. Halo Prof. Cecep. Ya. Prof. Cecep, gimana sih Prof melihat gitu ya fenomena kegagalan pendaftaran SNBP di beberapa daerah? Ya, pertama harus dievaluasi ya penyebab utamanya apa. Ya tidak bisa mengisi PDSS kan, pangkalan data sekolah dan siswa ya. Penyebab utamanya apa? Dinas-dinas pendidikan di daerah itu harus melakukan monitoring dengan baik setiap satuan pendidikan atau sekolah. Yang ketiga juga jangan sampai siswa dirugikan. Sekolah harus memastikan bahwa si siswa itu seluruhnya sudah masuk PDSS.
Jadi begitu misalnya ya seminggu sebelum ditutup harus dipastikan misalnya ya semua siswa masuk dan orang tua siswa diberitahu bahwa anak Bapak Ibu, putra Bapak Ibu sudah masuk PDSS aman di sekolah kami. Nah gitu. Ya, kemudian ada informasi juga bagi yang belum masuk misalnya diselesaikan dengan baik segera. Nah sekarang persoalannya jika sudah ditutup kan dirugikan siswa. Makanya harus cari penyebab utamanya apa dan kalau itu kelalaian ya harus ada ya setidaknya teguran dari pimpinan kalau itu kelalaian. Tapi kalau karena sistem misalnya ya kalau kendala teknis di luar kemampuan sekolah berarti infrastruktur digitalnya harus diperbaiki gitu. Jadi harus lihat dulu penyebab utamanya apa. Prof, ini kan kejadiannya ada banyak ya, kayak misalnya di Makassar, di Medan, di Surakarta, di Jawa Barat, itu kan berarti ada banyak. Nah, apakah ini memang sistemnya kah atau seperti apa nih Prof? Menurut saya kalau banyak, tapi kan banyak juga yang bisa kan, yang masuk ya. Pasti lebih banyak yang masuk kan daripada yang tidak. Nah itu harus dicari dulu penyebabnya dan pemerintah harus dievaluasi dulu sih. Apakah sistemnya atau apanya. Sehingga atau waktunya terlalu mepet misalnya ya. Bisa juga. Jadi ini harus adakan dulu semacam feedback ya. Evaluasi lah. Evaluasi mengapa sampai 40% tidak masuk PDSS. Ya apa sistem atau human error ya atau hal lain. Itu ini harus dicek dulu. Sehingga pemerintah yang prinsipnya bahwa siswa nggak boleh dirugikan lah prinsipnya ya. Apakah masih ada perpanjangan waktu misalnya. Ya, kemudian sambil memperbaiki kalau persoalan infrastruktur digitalnya misalnya bisa diperbaiki. Tapi pastikan sebaiknya ada jeda waktu yang diperpanjang lah untuk mengisi PDSS. Nah kalau terkait dengan dampak ke masa depan anak-anaknya sendiri, kerugiannya seperti apa sih Prof? Ya satu tentu itu dirugikan secara psikis tentu dirugikan. Secara material juga bisa dirugikan, nggak bisa ikut tes ya. Nah, jadi SNBP-nya dirugikan. Dan artinya kerugian material dan imaterialnya itu sangat besar. Jadi sedapat mungkin persoalan teknis tadi tidak ada persoalan menurut saya. Pastikan seluruh sekolah di Indonesia tidak ada yang masalah ya, tidak ada yang terlambat atau bermasalah dalam melakukan PDSS. Kalau bisa PDSS itu waktunya panjang. Sehingga misalnya sekarang belum dievaluasi lagi itu oleh dinas. Sekolah belum nih, ada yang siswa yang belum. Terus saja diingatkan sampai pada batas waktunya semua 100%. Oke, terima kasih Prof. Cecep. Ya, sama-sama. Presiden Argentina Javier Milei resmi mengumumkan rencananya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Langkah ini mengikuti Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memutuskan Amerika Serikat keluar dari WHO. Juru bicara Milei, Manuel Adorni beralasan keluarnya Argentina karena perbedaan pandangan terkait manajemen kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19. Adorni mengkritik lockdown berkepanjangan dan menuding WHO kurang independen. Keputusan keluar dianggap membuat Argentina lebih fleksibel mengambil kebijakan kesehatan dan ketersediaan sumber daya lebih besar. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tengah mengupayakan pemulangan RS pelaku kekerasan seksual berantai yang dihukum seumur hidup di Inggris. Kabarnya negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris akan segera dilakukan dengan mekanisme pertukaran tahanan. Pemulangan RS dilatari permintaan orang tua pelaku yang mengeluhkan kesulitan komunikasi dengan putranya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire. Penjara itu dikenal punya tingkat keamanan tertinggi dan menampung narapidana beresiko tinggi. Reinhard Sinaga dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada Januari 2020 atas 159 tuduhan kekerasan seksual terhadap 48 korban. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang transgender berkompetisi dalam cabang olahraga wanita. Kebijakan itu diberi judul Jauhkan Pria dari Olahraga Wanita. Kebijakan ini diklaim demi menjaga keamanan, keadilan, dan peluang setara bagi atlet perempuan. Kebijakan pelarangan transgender mengikuti kompetisi cabur wanita bertolak belakang dengan era Presiden Joe Biden. Kala itu, Biden memperbolehkan siswa transgender ikut serta dalam tim olahraga sesuai identitas gender mereka. Selain itu, pemerintah meminta Jaksa Agung untuk mengesahkan aturan tersebut. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta.
Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyerukan semua pihak melawan dan menggugat peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib atau tatip. Lantaran tatip DPR memungkinkan adanya evaluasi para pemimpin lembaga atau pejabat yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Setelah evaluasi, DPR bisa mengajukan rekomendasi pencopotan. Aturan itu tertuang di pasal 228A Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang telah direvisi dan disahkan di paripurna. Bivitri juga mempertanyakan dasar perluasan kewenangan DPR dan menyebut potensi penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, sebelum membuat aturan, harusnya DPR melakukan kajian hukum tata negara. Kabarnya, salah satu cara melawan aturan tersebut adalah mengajukan pengujian ke Mahkamah Agung. Masih dari Jakarta, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Gozi Zulasmi mengingatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP untuk memenuhi kuota rumah susun rusun untuk para penyandang disabilitas. Kata dia, sesuai perda, kuota perumahan publik sewa atau milik yang dikelola Pemprov harus disediakan paling sedikit 8% bagi penyandang disabilitas. Menurut Gozi, sampai sekarang amanat perda tersebut belum terpenuhi. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Meli Budiastuti menyatakan akan berupaya mengakomodir ketentuan itu agar penyandang disabilitas yang tidak memiliki hunian bisa menempati rusun. Terakhir mampir ke Malang, Jawa Timur. Sebagai upaya respon cepat aduan dari masyarakat, Polresta Malang Kota Jawa Timur membuka ruang komunikasi lewat media sosial. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono mengatakan, wadah informasi bagi publik itu menggunakan media sosial baik itu Instagram, X, TikTok, dan Facebook di @Polresta Malang Kota Official. Kata dia, masyarakat bisa melaporkan maupun memberi informasi segala temuan mengenai aktivitas yang punya potensi memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban. Menurutnya, media sosial menjadi salah satu sarana efektif dalam membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan kepolisian. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and be happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.